Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian, siswa-siswi SMA se-Sulawesi Selatan. Beberapa menit ke depan, kita akan membahas beberapa soal TKA untuk materi mata pelajaran matematika wajib. Bersama saya, Kak Sri Mulyani, dalam program Smart School, Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Oke, jadi pertemuan sebelumnya Kak Hairul sudah menjelaskan membahas beberapa soal nomor 1 hingga nomor 6. Jadi kita langsung saja masuk ke soal nomor 7. Untuk pengerjaan soal nomor 7, diketahui inverse dari sebuah fungsi didefinisikan sebagai f inverse x sama dengan x tambah a per 3 dengan f2 sama dengan min 1. Manakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Jadi ketika adik-adik mendapatkan soal fungsi inverse, adik-adik perlu mengingat kembali bahwa terdapat konsep ketika FA itu sama dengan B, maka F inverse B itu sama dengan A. Jadi nilai dari A dan B itu tukaran. Oke? Jadi dengan konsep yang sama kita bisa mengubah nilai dari F2 ini. F2 itu sama dengan min 1. Berarti F inverse min 1 itu sama dengan 2. Oke? Nah, pernyataan pertama dia mintanya nilai A. Nilai A yang memuat inverse dari fungsi adalah 7. Untuk mengecek ini berarti kita pakai yang diketahui di soal yaitu F inverse. Jadi, F inverse X itu sama dengan X ditambah A per 3. Oke? Jadi, kita masukkan atau kita ganti nilai X menjadi min 1. Jadi F inverse min 1 itu sama dengan min 1 ditambah A per 3. Oke? Nah, F inverse min 1 itu sama dengan 2. Jadi 2 sama dengan min 1 ditambah A per 3. Langkah selanjutnya yaitu masing-masing ruas kita kali dengan 3. Sehingga kita peroleh A6 sama dengan min 1 ditambah A. Sehingga kita peroleh nilai A itu sama dengan 6 ditambah dengan 1. Atau A itu sama dengan 7. Kita dapat nilai A-nya sama dengan 7. Sehingga pernyataan pertama itu bernilai benar. Oke adik-adik? Nah kita lanjut untuk menjawab pernyataan kedua dan ketiga. Berarti kita harus cari nilai fx-nya. Untuk cari nilai fx-nya kita gunakan konsep yang sama. Jadi kita ketahui bahwa f inverse x itu sama dengan X ditambah A. A-nya sudah bisa kita ganti dengan 7. Jadi X ditambah 7 per 3. Oke, X ditambah 7 per 3. Ini dengan konsep yang di atas ini kita bisa ganti jadi F X tambah 7 per 3 itu sama dengan X. Oke, nah sekarang kan kita ingin cari fx-nya. Berarti untuk mencari fx-nya kita misalkan dulu. Misalkan X tambah 7 per 3 itu sama dengan A. Oke, sehingga kita peroleh X tambah 7 itu sama dengan 3A. Nah, X itu sama dengan 3A, kita kurang dengan 7. Dengan pemisalan ini, sehingga nanti kita peroleh nilai FA itu sama dengan 3A dikurang 7. Oke, setelah itu kita ganti. Karena kita mencari fx-nya, maka nilai A kita ganti menjadi X. Oke, sehingga kita peroleh nilai fx itu sama dengan 3x dikurang 7. Nah, dari sini kita bisa jawab pertanyaan atau pernyataan ketiga, di mana definisi dari fungsi f itu adalah fx sama dengan 3x tambah 7. Berarti pernyataan ketiga itu salah. Oke? Nah, lanjut ke pernyataan kedua. Pernyataan kedua dia mintanya F5. Berarti x-nya kita ganti menjadi 5. Berarti 3 dikali 5 dikurang 7. 3 kali 5 itu 15. Kita kurangkan dengan 7. 15 kurang 7 itu sama dengan 8. Oke? Jadi untuk pernyataan kedua juga bernilai
benar. Oke, kita lanjut ke pernyataan keempat. Daerah asal fx tidak memuat semua bilangan real. Perlu adik-adik ingat bahwa ketika fx-nya berbentuk fungsi linear, maka daerah asalnya itu pasti sama dengan x, di mana x semua bilangan real atau elemen dari bilangan real. Otomatis untuk menjawab pernyataan keempat, daerah asal fx tidak memuat. Tidak memuat itu salah ya adik-adik. Maka untuk pernyataan keempat itu salah. Nah, untuk soal nomor 7 bagaimana adik-adik? Sudah paham? Oke, adik-adik bisa mengambil gambar terlebih dahulu atau men-screenshot jawaban untuk soal nomor 7 sebelum kita lanjut ke pembahasan soal nomor 8. Oke, kita next ke soal nomor 8. Untuk soal nomor 8 masih dengan fungsi. Di situ di soal tertulis bahwa dua fungsi f dan g memenuhi fx ditambah gx sama dengan 6x tambah 3. Fx dikurang gx sama dengan 10x kurang 7. Untuk semua bilangan real x, berdasarkan informasi tersebut, temukan benar atau salah setiap pernyataan berikut. Oke, jadi dari soal ini, kita harus mencari nilai fx dan nilai gx-nya. Dengan cara apa? Dengan cara eliminasi. Jadi fx ditambah dengan gx itu sama dengan 6x ditambah dengan 3. Lalu fx dikurang dengan gx itu sama dengan 10x dikurang 7. Nah, kita eliminasi. Nah, untuk operasinya kita lihat apa yang ingin kita temukan terlebih dahulu. Kalau fx yang kita cari, maka yang kita eliminasi adalah nilai gx-nya. Nah, kita perhatikan nilai gx-nya berbeda tanda, maka di sini operasinya tambah. Oke? Jadi gx-nya habis, fx ditambah fx itu 2fx. Oke? 6x ditambah 10x itu 16x. 3 ditambah minus 7 minus 4. Nah, untuk mencari nilai fx-nya di sini sudah bisa kita jawab pernyataan ke pertama. Jadi 2fx sama dengan 16x kurang 4 itu bernilai benar. Oke? Kita lanjut cari nilai fx-nya, berarti masing-masing ruas kita bagi dengan 2. Berarti fx itu sama dengan 16x dikurang 4 dibagi dengan 2. Sehingga kita peroleh nilai fx-nya itu sama dengan 8x dikurang 2. Oke, itu untuk nilai fx-nya. Selanjutnya untuk cari nilai gx-nya kita pakai langkah yang sama. Fx ditambah gx itu sama dengan 6x ditambah dengan 3. Fx dikurang gx itu sama dengan 10x dikurang 7. Kita kurangkan. Oke. Setelah kita kurangkan berarti fx-nya habis. Gx dikurang dengan negatif gx dapatnya 2gx. Sama dengan 6x dikurang 10x itu min 4x. 3 dikurang negatif 7 itu plus 10. Sehingga kita dapat nilai gx-nya itu sama dengan min 4x ditambah 10 kita bagi dengan 2. Jadi nilai gx sama dengan min 4 bagi 2 itu min 2x ditambah dengan 5. Oke, kita dapat nilai fx dan nilai gx-nya. Untuk jawab pernyataan kedua, nilai f.g.f /2 itu sama dengan 6. Jadi adik-adik perlu ingat, ketika kita mencari nilai f.g.f 1/2, ini sama dengan f dalam g dalam f 1/2. Oke, jadi adik-adik perlu mencari dulu f 1/2-nya. Oke? Kita pindahkan dulu. Oke, kita cari dulu f 1/2-nya. Berarti f 1/2 kita masukkan ke nilai fx. Jadi f 1/2 itu sama dengan 8 kali 1/2 dikurang 2. Nah, 8 bisa kita bagi 2, sisanya 4.
Jadi 4 kali 1, 4. 4 dikurang 2, 2. Jadi F1 per 2 itu sama dengan 2. Jadi kita dapat hasilnya. Oke, hasil di sini itu F, G2. Nah, selanjutnya kita cari yang mana? Kita cari lagi G2-nya. Untuk cari G2-nya berarti kita masukkan ke nilai Gx. Berarti G2 itu sama dengan min 2 kali 2 ditambah 5. Berarti G2 sama dengan min 2 kali 2 itu min 4. Min 4 tambah 5 itu 1. Berarti kita dapat G2-nya itu sama dengan 1. Oke? Berarti ini sama dengan F1. Oke? Nah, selanjutnya kita cari lagi F1-nya. F1-nya berarti sisa kita masukkan ke dalam Fx. Berarti 8 kali 1 kita kurangkan dengan 2. 8 kali 1, 8 kurang 2 berarti 6. Oke? Berarti kita dapat hasilnya bahwa nilai F.G.F seper 2 itu sama dengan 6. Berarti pernyataan 2 bernilai benar. Oke? Lanjut ke pernyataan ketiga. Inverse dari fungsi Gx itu sama dengan X tambah 5 per min 2. Ingat ya adik-adik, bahwa ketika kita punya inverse atau fungsi Fx itu sama dengan Ax. Ya. Fx itu sama dengan Ax ditambah B. Maka F inverse X-nya pengalinya kita jadikan bagi. Lalu B-nya kita ubah tandanya. Kalau dia positif maka dia jadinya negatif. Kalau dia negatif maka gantinya itu positif. Jadi kita pakai cara yang sama. Jadi untuk Gx itu sama dengan min 2x tambah 5. Min 2x ditambah 5. Jadi inverse-nya pengalinya kita jadikan bagi X. 5-nya kita ganti simbolnya. Kita ganti tandanya menjadi min 5. Berarti kita dapat untuk inverse dari Gx itu X kurang 5 dibagi min 2. Berarti pernyataan ketiga itu salah. Oke, bagaimana adik-adik untuk soal nomor 8? Aman ya? Oke, selanjutnya kita next ke soal nomor 9. Oke, untuk soal nomor 9, kita sudah masuk ke materi barisan dan deret aritmatika. Nah, untuk soal nomor 9, barisan minus 20, minus 17, minus 14 merupakan barisan aritmatika. Manakah pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Jadi ingat ya, dari barisan ini kita peroleh bahwa suku pertamanya atau nilai A-nya itu sama dengan minus 20. Oke? Nah, bedanya, ingat rumus beda itu berarti U2 dikurang dengan U1. U2-nya berapa? Min 17. Kita kurangkan dengan min 20. Oke, dapatnya berarti min 17 ditambah 20. Min 17 ditambah 20 itu 3. Berarti bedanya itu sama dengan 3. Jadi untuk menjawab pernyataan pertama, kita gunakan rumus UN. Jadi UN itu sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda. U10 yang ditanyakan berarti U10 itu sama dengan A-nya masukkan min 20 ditambah 10 kurang 1 dikali bedanya 3. Sehingga kita peroleh min 20. 10 kurang 1, 9. 9 kali 3, 27. Oke, berarti kita dapat U10-nya itu sama dengan 7. Nah, 7 itu merupakan bilangan ganjil. Maka untuk pernyataan pertama itu bernilai salah. Karena suku ke-10 adalah bilangan ganjil, bukan bilangan genap. Kita lanjut ke pernyataan kedua. Katanya hasil kali setiap dua suku berurutan merupakan bilangan positif. Kalau kita kalikan U1 dan U2 yang berurutan ini, maka nilainya positif. Tetapi perlu adik-adik lihat bahwa semakin ke kanan barisan ini, maka akan ketemu bilangan positif. Oke? Otomatis akan ada dua barisan, akan ada dua suku yang ketemu negatif dikali dengan positif. Maka hasilnya pasti negatif. Nah, kita bisa cek dengan
melanjutkan barisannya. Jadi min 20, min 17, min 14. Nah, bedanya 3, berarti sisa kita tambahkan 3. Min 14 ditambah 3 itu min 11. Ditambah lagi 3, itu berarti min 8. Min 8 tambah 3, min 5. Min 5 tambah 3, itu min 2. Dan min 2 tambah 3, itu 1. Nah, ini tadi ada dua bilangan yang apabila kita kalikan, hasilnya negatif. Oke, berarti untuk pernyataan kedua juga bernilai salah. Oke, kita lanjut ke pernyataan ketiga. Ketiga dia bilang setiap selisih dua suku berurutan merupakan bilangan genap. Kita lihat bahwa selisih itu juga sama dengan beda di barisan aritmatika. Kita tahu bahwa bedanya itu 3. Nah, 3 itu merupakan bilangan ganjil. Kalau dia merupakan bilangan ganjil, berarti dia bukan merupakan bilangan genap. Maka pernyataan ketiga juga salah. Oke, kita lanjut ke pernyataan keempat. Min 1 bukan merupakan salah satu suku barisan. Seperti yang kita susun tadi, ada tidak min 1? Tidak ada ya, karena setelah min 2 itu langsung 1. Berarti untuk pernyataan keempat, min 1 bukan, itu bernilai benar. Itu untuk soal nomor 9 ya adik-adik. Bagaimana, paham ya? Oke, adik-adik bisa mengambil gambar terlebih dahulu atau men-screenshot jawaban untuk soal nomor 9 sebelum kita lanjut membahas soal nomor 10. Oke? Kita lanjut ya. Untuk soal nomor 10. Oke, untuk soal nomor 10 di situ seorang pasien yang menderita suatu penyakit tertentu setelah dilakukan observasi ditemukan bakteri yang menyebabkan luka pada pasien akan semakin parah. Untuk mencegah pertumbuhan dan sekaligus mengurangi jumlah bakteri hingga sembuh, pasien diberikan obat yang diharapkan dapat mengurangi bakteri. Jadi kita lihat ya, dapat mengurangi. Oke, di soal diketahui di sini dapat mengurangi. Oke. Mengurangi bakteri sebanyak 50% pada setiap 4 jamnya. Oke, jika pada awal observasi, jadi awal observasi itu pada pukul 7, terdapat 3.200 bakteri dan langsung diberikan obat yang pertama. Perkiraan jumlah bakteri setelah pemberian obat pada pukul 23.00 adalah berapa? Ketika adik-adik dapat soal seperti ini, kita bisa selesaikan dengan deret geometri. Jadi kita fokus dulu ke awal observasi. Awal observasi itu jam 7.00. Berarti obat pertama diberikan pada pukul 7.00. Ketika diberikan obat yang kedua, berarti 4 jam setelahnya. 4 jam setelah jam 7 itu jam 11.00. Obat ketiga diberikan ketika 4 jam lagi setelahnya, berarti pukul 15.00. Oke, obat keempat diberikan lagi 4 jam setelahnya, itu pukul 19.00. Nah, obat kelima diberikan ketika 4 jam lagi setelahnya, itu pukul 23.00. Nah, dari sini diketahui bahwa yang ditanyakan jumlah bakteri. Jumlah bakteri itu berarti SN-nya. Ingat rumus SN untuk deret geometri, berarti SN sama dengan A kali R berpangkat N kurang 1. Karena yang dicari S5-nya berarti A kali R pangkat 4. Oke, A-nya berapa? A-nya itu berarti bakteri mula-mula. Bakteri mula-mula itu 3.200. Nah, rasionya atau R-nya kita peroleh dari mana? Bakteri mula-mula 3.200 itu berarti 100% ya. Nah, setiap 4 jam itu mengurangi bakteri sebanyak 50%, berarti kita kurangkan dengan 50%. Maka kita dapat R-nya itu 50%. Agar lebih mudah, kita ubah ke dalam bentuk pecahan, jadi 50/100. Sehingga kita peroleh bentuk sederhananya R sama dengan 1/2. Masukkan ke dalam rumus, A-nya itu 3.200 dikali dengan R, 1/2 berpangkat 4. Oke,
Nah, 3.200 bisa kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan berbasis 2. Dapatnya 2 pangkat 5 dikali 100 dikali dengan 1 pangkat 4 tetap 1 dan 2 pangkat 4. Oke, ingat sifat perpangkatan kalau semisal ada 2 perpangkatan yang berbasis sama kita bagikan, maka pangkatnya sisa kita kurang. Berarti ini bisa kita kurang 5 dikurang 4, sisanya 1. Jadi 2 pangkat 1 kali 100 dikali dengan 1. Berarti kita dapat 2 kali 100 itu 200. Jadi untuk jawaban soal nomor 10 itu alfa, 200 bakteri. Oke, itu untuk jawaban soal nomor 10. Kita lanjut. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 11. Untuk soal nomor 11, jika jumlah n suku pertama deret aritmatika adalah Sn sama dengan 2n pangkat 2 ditambah 3n, maka beda deretnya adalah berapa? Jadi yang ditanyakan adalah bedanya. Oke? Yang diketahui adalah Sn-nya. Jadi untuk mendapatkan bedanya, kita manfaatkan apa yang diketahui. Jadi kita masukkan dulu S1. S1 berarti 2, N-nya kita ubah jadi 1, 2 kali 1 berpangkat 2 ditambah 3 kali 1. Kita peroleh 1 pangkat 2 itu 1, jadi 2 kali 1 itu 2, ditambah 3 kali 1 itu 3. Jadi kita dapat S1 sama dengan 5. Oke? Nah, untuk S1 ini, ingat S1 berarti jumlah suku pertama. Jumlah suku pertama berarti A-nya. A sama dengan 5. Berarti kita sudah dapat nilai A-nya. A ternyata sama dengan 5. Kita lanjut cari S2-nya. S2 itu sama dengan 2 kali 2 berpangkat 2 ditambah 3 kali 2. 2 pangkat 2 itu 4. 4 kali 2, 8. Ditambah 3 kali 2, 6. Kita peroleh S2-nya sama dengan 8 tambah 6. 8 tambah 6 itu 14. Oke, S2 itu merupakan penjumlahan suku pertama dengan suku kedua. Oke, karena suku pertama sudah diketahui sama dengan A. Oke, suku pertama diketahui sama dengan A. Ingat kalau suku kedua berarti A ditambah B. Oke, S2-nya sudah diketahui sama dengan 14. Berarti bisa kita masukkan nilai A-nya juga. Berarti dapatnya 5 ditambah 5 ditambah B. B yang ingin kita cari. Berarti 14 sama dengan 10 ditambah B. Berarti bedanya itu sama dengan 14 kita kurangkan dengan 10. Maka kita peroleh B-nya atau bedanya itu 14 kurang 10, yaitu 4. Oke, jadi untuk soal nomor 11 jawabannya adalah alfa. Oke, bagaimana adik-adik untuk soal nomor 11? Paham ya? Oke, kalau begitu kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya, yaitu soal nomor 12. Oke, untuk soal nomor 12, perhatikan gambar berikut ini. Jumlah besar sudut B dan C adalah berapa? Oke. Langkah yang pertama yang perlu adik-adik lakukan adalah kita buat garis bantu. Garis bantu yang mana berarti kita hubungkan dari titik atas ke titik bawah sini. Oke. Sehingga kita peroleh sebuah bentuk segitiga di mana di sini titik A, di sini titik B, dan di sini titik C. Oke. Dari gambar tersebut, kita bisa lihat bahwa panjang garis AB itu ternyata sama dengan panjang garis AC. Oke, berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa segitiga ABC merupakan segitiga sama kaki. Oke. Nah selanjutnya, karena dia merupakan segitiga sama kaki, ingat bahwa
ketika sebuah segitiga sama kaki, maka jumlah sudutnya yang di bawah atau besar sudutnya yang di bawah itu akan sama besar. Berarti yang perlu kita cari terlebih dahulu adalah besar sudut A-nya. Kira-kira berapa? Nah, kalau kita panjangkan garis AC ke atas, ini, maka kita peroleh bahwa panjang garis AB atau garis AB itu tegak lurus terhadap garis AC. Maka diperoleh besar sudut A itu sama dengan 90 derajat. Nah, karena kita sudah peroleh sudut A-nya ternyata 90 derajat, otomatis untuk mencari salah satu besar sudut yang ini, berarti 180 dikurang 90, kita bagi dengan 2. 180 diperoleh dari mana? Ingat bahwa jumlah sisi dalam segitiga itu 180. Berarti 180 kita kurangkan 90, dapatnya 90 derajat dibagi 2, maka kita dapat 45 derajat. Berarti besar sudut C yang ini secara keseluruhan itu 45. Besar sudut B besar secara keseluruhan juga 45 derajat. Nah, bagaimana cara mencari besar sudut C kecilnya? Oke, nah kita bisa lihat bahwa bentuk yang ada di gambar, dia bentuknya seperti ini. Ingat kembali materi hubungan antar sudut, di mana besar misalkan di sini A, di sini B, besar sudut B itu sama dengan besar sudut A, karena dia berseberangan dalam. Maka sudut A itu sama dengan sudut B. Nah, kita bisa pakai konsep tersebut di mana besar sudut C ini berseberangan dalam dengan besar sudut di bawah sudut B. Jadi bisa kita tulis di sini bahwa ini sudut C kecil. Maka untuk menjawab soal nomor 12, jumlah besar sudut B dan C itu sama dengan 45 derajat. Jawabannya Charlie. Itu untuk soal nomor 12 ya adik-adik. Adik-adik bisa mengambil gambar terlebih dahulu atau men-screenshot jawaban untuk soal nomor 12 sebelum kita lanjut ke soal nomor 13. Kita lanjut ke soal nomor 13. Untuk soal nomor 13, seorang laki-laki berada pada puncak menara dengan ketinggian 60 meter. Ia melihat mobil A dengan jarak pandang 65 meter dan melihat mobil B dengan jarak pandang 75 meter. Jika dasar menara, mobil A dan mobil B segaris, maka jarak mobil A ke mobil B adalah berapa? Jadi kita buat dulu ilustrasi gambarnya. Jadi misalkan ada menara. Jadi seorang laki-laki berdiri di atas menara. Menaranya setinggi 60 meter. Selanjutnya ada mobil A. Dengan jarak pandangnya katanya 65 meter. Lalu ada mobil B dengan jarak pandang 75 meter. Nah, mobil B, A, dan dasar menara itu segaris. Sehingga bisa kita tulis bahwa dasar menara itu sama dengan C. Jadi untuk mencari jaraknya A ke B, kita bisa pakai teorema Pythagoras. Jadi yang terlebih dahulu kita cari adalah nilai AC. Nilai AC itu sama dengan akar dari sisi miring dikuadratkan, yaitu 65, dikurang 60 kuadrat. Nah, 65 kuadrat berapa? Nah, agar mempermudah adik-adik bisa kita gunakan sifat bilangan di mana A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A ditambah B kali A dikurang B. Berarti kita pakai sifatnya 65 ditambah 60 kali 65 dikurang 60. Sehingga kita peroleh 65 ditambah 60 itu 125. Dikali dengan 65 dikurang 60 itu 65 dikurang 60 itu 5. Berarti sisa 125 dikali 5. 125 kali 5,
625. Oke. Sehingga kita peroleh nilai AC-nya berapa? Akar 625 itu sama dengan 25. Oke. Berarti kita peroleh nilai AC-nya 25. Nah, selanjutnya bisa kita cari lagi panjang BC. Panjang BC diperoleh dari apa? Dari teorema Pitagoras juga. Oke. Berarti sisi miringnya yang mana? 75. Berarti 75 kuadrat dikurang 60 kuadrat. Kita bisa pakai konsep yang sama. Berarti 75 ditambah 60 dikali 75 dikurang 60. Oke, 75 ditambah 60 itu 135. Oke, 75 dikurang 60 itu 15. Oke, berarti 135 dikali 15. 135 dikali 15 itu 2025. Akar dari 2025 itu sama dengan 45. Oke? Kita dapat berarti panjang BC itu sama dengan 45. Sehingga panjang AB itu sama dengan BC kita kurang dengan AC. BC-nya 45, AC-nya 25. Sehingga kita peroleh panjang AB sama dengan 20 meter. Oke? Gimana? Untuk soal nomor 13? Paham ya? Untuk soal nomor 13, adik-adik bisa mengambil gambar atau men-screenshot terlebih dahulu jawaban dari soal nomor 13. Sebelum kita lanjut ke soal nomor 14. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 14. Untuk soal nomor 14, diketahui dua buah titik A 3,5 dan titik B min 3,5. Berdasarkan informasi tersebut, manakah di antara pernyataan di bawah ini yang bernilai benar untuk setiap transformasi yang menyebabkan titik B adalah bayangan dari titik A? Oke, berarti ceritanya di sini titik B itu merupakan A aksen. Oke. Yang pertama, pernyataan pertama, translasi T itu sama dengan min 6, 10. Ingat, ketika sebuah titik ditranslasikan, misalkan titik X, Y, ditranslasikan dengan sebuah titik AB, maka bayangannya, bayangannya hasilnya X ditambah A, Y ditambah B. Berarti bisa kita cari untuk titik A, itu 3,5 ditranslasikan dengan titik min 6,10. Berarti kita dapat A aksennya atau bayangannya 3 ditambah minus 6, min 5 ditambah 10. Oke, kita peroleh A-nya itu sama dengan 3 ditambah minus 6 itu min 3, min 5 ditambah 10 itu 5. Oke, berarti sama ya. Untuk pernyataan pertama bernilai benar. Oke, kita lanjut refleksi terhadap garis sumbu Y. Ingat bahwa ketika semua titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis sumbu Y, maka hasil bayangannya itu sama dengan min X, Y. Berarti kita pakai konsep yang sama untuk A 3,5 direfleksikan terhadap sumbu Y. Bayangannya hasilnya min X berarti min 3. Y-nya tetap yaitu min 5. Nah, berbeda ya dengan yang soal minta. Maka untuk pernyataan kedua itu salah. Oke, kita lanjut ke pernyataan ketiga. Dia bilang refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Ingat bahwa ketika sebuah titik X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya ingat Y-nya min X. Berarti X-nya sama dengan min Y. Berarti kita pakai sifat yang sama lagi. Berarti A 3,5 kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, kita peroleh A aksennya itu sama dengan min Y, berarti min Y
Min 5 ketemu lagi dengan min jadinya 5. Terus min X berarti min 3. Ini jelas berbeda ya dengan titik B yang ada pada soal. Berarti untuk pernyataan ketiga itu salah. Lanjut ke pernyataan keempat. Pernyataan keempat dia bilang rotasi dengan pusat 0,0 sejauh 180 derajat berlawanan arah. Ingat kalau dia berlawanan arah berarti sudutnya positif. Oke. Rotasi dengan pusat 0,0 sejauh 180 derajat. Berarti kita pakai rumus X aksen Y aksen itu sama dengan cos 180 derajat sin 180 derajat dikurang sin 180 derajat atau minus ya, minus sin 180 derajat cos 180 derajat. Kita kali dengan titik X, Y-nya yaitu 3, min 5. Oke. Nah, cos 180 derajat itu sama dengan minus 1. Sin 180 derajat itu sama dengan 0. Oke. Oke. Bisa kita kali menggunakan perkalian matriks. Berarti baris kita kali dengan kolom. Berarti min 1 kali 3 itu min 3 ditambah 0 kali min 5 itu 0. Lalu 0 kali 3 itu 3 atau 0 ya, sorry. Min 1 kali min 5 itu sama dengan 5. Berarti kita peroleh X aksen Y aksen itu sama dengan min 3,5. Oke, berarti ini sama dengan titik B. Berarti untuk pernyataan keempat nilainya benar. Kita lanjut ke pernyataan kelima. Dilatasi pusat 0,0 dengan faktor skala 1. Ingat bahwa kalau dilatasi, ketika ada titik X, Y, didilatasi terhadap pusat 0,0 dengan sebuah skalar, misalkan K, maka bayangannya A aksen itu sama dengan K kali X, K kali Y. Sehingga dari sini kita peroleh A-nya itu sama dengan 3, min 5. Didilatasi dengan skalar min 1. Berarti kita dapat A aksennya itu sama dengan min 1. Kita kali dengan 3, min 1 kita kali dengan min 5. Oke, sehingga A aksennya itu sama dengan min 3,5. Oke, ini juga sama dengan titik B. Maka pernyataan ke-5 itu bernilai benar. Oke, itu untuk soal nomor 14 ya adik-adik. Bagaimana adik-adik? Oke, aman ya? Adik-adik bisa terlebih dahulu men-screenshot jawaban untuk jawaban soal nomor 14 sebelum kita lanjut ke soal nomor 15, yaitu soal nomor terakhir. Oke? Saya hapus ya. Kita lanjut ke soal nomor 15. Untuk soal nomor 15, segitiga PQR terletak pada koordinat kartesius dengan P-2, 1, Q3, 1, dan R3,4. Apabila dari titik tersebut ditranslasi oleh min 25, temukan benar atau salah setiap pernyataan berikut. Ingat bahwa ketika suatu titik ditranslasikan A, X, Y, ditranslasi terhadap titik A, B, maka A aksennya atau bayangannya itu jadi X ditambah A, X ditambah B. Oke, berarti kita cari dulu bayangan untuk semua titik. Berarti P-nya itu min 2, min 1 ditranslasikan terhadap titik min 2,5. Maka kita dapat P aksennya itu sama dengan min 2 ditambah min 2 itu min 4, min 1 ditambah 5 itu hasilnya 4. Ini bisa berarti kita jawab pernyataan pertama. Pernyataan pertama bernilai benar. Oke, lanjut ke titik Q. Titik Q itu 3, min 1. Ditranslasikan maka kita dapat Q aksen itu sama dengan 3 ditambah min 2 itu 1. Min 1 ditambah 5 itu 4. Berarti Q-nya 1,4.
Berarti kita lanjut ke titik R. Titik R itu sama dengan 3,4. Ditranslasikan sehingga dapat R aksen. R aksennya berarti 3 ditambah min 2 itu 1, 4 ditambah 5 itu 9. Berarti bayangan untuk R aksen itu sama dengan 1,9. Sedangkan di pernyataan keempat itu 1,4. Berarti untuk pernyataan kedua itu salah. Oke, kita lanjut untuk luas dari bayangan segitiga PQR. Berarti kita cari dulu. Kita gambar dulu di sebuah kartesius. Oke. Titik yang pertama min 4,4. Berarti 1, 3, 4. Min 4, 4. Berarti kita dapat di sini titik P-nya. Oke. P aksen ya. Lalu Q aksennya 1,4. Berarti 1,4. Ini Q aksen. Lalu untuk R aksennya itu 1,9, berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti di sini. Di sini R aksen. Kita sambungkan segitiganya. Nah, ingat, luas segitiga itu sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Karena ini merupakan segitiga siku-siku, maka tingginya ini, alasnya yang ini. Berarti alasnya, kita lihat jarak dari min 4 ke 1 itu ada 5. Oke? Berarti dikali 5 kali tingginya. Jarak 9 ke 4 itu juga 5. Sehingga kita peroleh 1/2 dikali 25. 25 dibagi 2 itu sama dengan 12,5. Oke? Berarti untuk pernyataan ketiga bernilai salah. Oke, gimana adik-adik? Untuk soal nomor 15. Soal 15 itu merupakan soal terakhir ya untuk pertemuan hari ini. Untuk soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh tentor selanjutnya ya. Jadi, untuk soal nomor 15, pernyataannya itu benar, salah, salah. Oke? Oke, mungkin cukup untuk pertemuan hari ini untuk matematika wajib ya. Selanjutnya akan dibahas oleh kakak tentor lainnya ya. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.